Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarika Wahyudi dengan NIM akhir 1087 akan mempresentasikan terkait metode Blanching berdasarkan jurnal dengan judul Effect of Microwave Acid Blanching on the Ascorbic Acid Oxidase Inactivation and Vitamin C Degradation in Frozen Mango. Ya, berdasarkan jurnal tersebut mengatakan bahwa mangga yang mengalami proses blanching sebelum dibukukan itu sering mengalami penurunan mutu karena vitamin C mudah hilang dan enzim ascorbic acid oksidase masih dapat beraktivitas sehingga mempercepat kerusakan kualitas selama penyimpanan beku. Metode blanching yang digunakan di penelitian ini menggunakan blanching air panas dan blanching dengan microwave. Kedua metode tersebut itu memiliki perbedaan dalam pola pemanasan dan perpindahan massa, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pada aktivitas ascorbic acid oksidase, retensi vitamin C, dan kestabilan mutu mangga selama pembekuan. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu memperoleh perlakuan balancing yang paling efektif dalam menonaktifkan enzim perusak, meminimalkan kehilangan vitamin C, serta menjaga kualitas mangga beku selama penyimpanan. Ya, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama yaitu water bath yang nantinya akan digunakan untuk metode balancing air panas. Kemudian microwave oven digunakan sebagai alat metode balancing microwave. Kemudian ada freezer, HPLC, spektrofotometer atau alat analisis enzim. Untuk bahannya sendiri yang pertama yaitu mangga, air panas, air dingin atau air es, kemudian reagen analisis vitamin C, dan reagen analisis enzim ascorbic acid oksidase. Kemudian prosedur dari kedua metode untuk metode hot water blanching atau blanching air panas, yang pertama itu dilakukan dengan pemotongan mangga dengan bentuk silinder yang berukuran 25 mm dengan tinggi 17 mm. Kemudian setelah dipotong, mangga tersebut dibedakan menjadi dua perlakuan. Yang pertama itu dikemas vakum dengan tujuan untuk mencegah kehilangan nutrisi melalui lacing, dan perlakuan yang kedua itu mangga tanpa kemasan. Kemudian setelah dikemas, proses blanching dilakukan menggunakan water bath laboratorium tipe SW23 dengan merek Julago. Kemudian blanching dilakukan dengan dua perlakuan. Yang pertama itu HTST dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Yang kedua blanching dengan LTLT pada suhu 70 derajat Celcius selama 12 menit. Setelah blanching selesai, nantinya sampel mangga akan didinginkan dengan cepat, kemudian disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum analisis lanjutan. Kemudian untuk prosedur microwave blanching, yang pertama itu uh, nantinya microwave blanching akan menggunakan microwave prototype solid state dengan frekuensi 915 MHz dengan daya 100 sampai 200 watt. Untuk microwave blanching sendiri dilakukan dengan dua perlakuan juga. Yang pertama dengan menggunakan HTST dengan sampel dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Yang kedua yang dilakukan dengan LTLT, di mana sampel nanti akan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 12 menit. Kemudian setelah blanching, suhu nanti akan diukur secara real time dengan sensor fiber optik pada titik tengah sampel, dan sampel tidak menggunakan media air sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan vitamin akibat lacing. Setelah perlakuan semua selesai, sampel segera didinginkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum dianalisis.
Ya, dari kedua metode tersebut memiliki perbedaan. Pada metode hot water balancing, merupakan metode yang paling umum digunakan dalam industri pangan. Hot water balancing memanaskan bahan dengan merendamnya dalam air panas sehingga panas berpindah melalui konveksi dan konduksi. Metode ini menjadi pembanding dasar untuk menilai apakah metode baru lebih baik. Kekurangannya sendiri yaitu nutrisi larut air, terutama vitamin C mudah hilang karena lacing, kemudian waktu pemanasan lebih lama, dan menggunakan banyak air dan energi. Sementara pada metode microwave balancing, itu menggunakan pemanasan dari dalam bahan dengan gelombang mikro. Untuk metode microwave balancing memiliki keunggulan yaitu proses lebih cepat, hampir tanpa kontak air sehingga vitamin tidak banyak larut keluar. Dengan metode microwave balancing dapat memberikan retensi nutrisi yang lebih baik, namun masih perlu dibuktikan secara ilmiah apakah benar lebih unggul. Ya, untuk hasil dari penelitian tersebut, yang pertama ditunjukkan eh, grafik dan juga tabel hasil perbandingan efektivitas water balancing dan microwave balancing pada mangga terhadap asam ascorbat dan vitamin C. Yang pertama itu eh, menunjukkan bahwa inaktivasi enzim oksidasi asam ascorbat lebih efektif pada microwave, di mana microwave itu mampu eh, menonaktifkan enzim oksidasi asam ascorbat dengan lebih baik. Ditunjukkan oleh sisa aktivitas enzim hanya 30-43%, sedangkan pada pemanasan water balancing masih menyisakan 37-67%. Pemanasan microwave yang cepat dan merata membuat struktur enzim lebih cepat dan enzim lebih cepat merusak sehingga aktivitas enzim turun lebih banyak dibanding pemanasan di air panas. Kemudian yang kedua, hasil menunjukkan bahwa retensi vitamin C lebih tinggi pada metode balancing microwave, di mana vitamin C yang tersisa setelah proses microwave mencapai 90-91%. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin C lebih tinggi dibanding water balancing yang hanya mempertahankan 76-85%. Hal ini dikarenakan tidak bersentuhan langsung dengan air. Microwave mengurangi kehilangan vitamin C baik akibat pelarutan maupun kerusakan panas. Yang ketiga, hasil menunjukkan bahwa microwave balancing meminimalkan kehilangan vitamin C, di mana microwave balancing menjaga vitamin C tetap di atas 90%. Sementara pada metode water balancing LTLT membuat vitamin C turun ke 76% karena banyak vitamin C yang larut ke air. Pada water balancing HTST, vitamin C turun ke 85% akibat kerusakan panas. Pemanasan microwave lebih efisien dan tidak menyebabkan vitamin C bocor ke air maupun rusak oleh suhu tinggi. Selanjutnya ditujukan grafik hasil dari pengaruh packing terhadap aktivitas asam ascorbat dan retensi vitamin C pada water balancing. Yang pertama, didapatkan hasil sampel yang dikemas menurunkan aktivitas asam ascorbat lebih efektif, di mana LTLT pack menghasilkan inaktivasi asam ascorbat lebih tinggi dibanding LTLT tanpa dikemas, di mana perlakuan tanpa dikemas masih menunjukkan aktivitas asam ascorbat yang lebih besar. Hal ini dikarenakan enzim tidak sepenuhnya terkena kondisi panas optimal akibat kehilangan padatan dan perubahan struktur. Yang kedua, didapatkan hasil bahwa sampel yang dikemas mempertahankan total vitamin C lebih tinggi, di mana pada perlakuan LTLT, sampel yang dikemas hampir tidak kehilangan vitamin C, sedangkan sampel yang tidak dikemas turun signifikan karena lacing ke air. Kemudian,
Sampel yang dikemas itu dapat mencegah kontak langsung dengan air panas sehingga vitamin C tidak larut keluar. Yang ketiga, didapatkan hasil bahwa penyebab utama perbedaan lysing dan sampel yang tidak dikemas, sampel yang tidak dikemas mengalami kehilangan nutrisi lebih besar akibat difusi vitamin C ke medium pemanasan. Kemudian, sampel yang dikemas dapat melindungi matriks buah sehingga vitamin C dan enzim lebih stabil selama balancing. Ya, kesimpulan dari penelitian tersebut eh, adalah yang pertama, balancing dengan microwave lebih efisien dalam hal inaktivasi asam ascorbat pada mangga. Kemudian yang kedua, balancing dengan microwave menyebabkan retensi vitamin C lebih tinggi dibandingkan dengan balancing dengan air. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.